Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Iswanto MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kurniadi. Yang kami hormati Ibu Koordinator Fungsi FPMP LPMP Kalimantan Barat, Ibu Suprapti. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, panitia serta peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya serta ridhonya di siang hari ini kita bersama-sama bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara pembukaan kegiatan pendampingan best practice implementasi SPMI Sekolah Binaan dan Sekolah Rujukan angkatan ketiga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir memenuhi undangan kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah Binaan Jenjang SMP dari 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Kasubag TU dan Ibu Koordinator Fungsi FPP LPMP Kalimantan Barat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami melaporkan secara singkat berkenaan dengan kegiatan kita pada hari ini. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat sejumlah 280 sekolah binaan jenjang SD, SMP, dan SMA, serta 15 sekolah rujukan jenjang SD yang tersebar di 14 kabupaten kota yang telah melaksanakan program sekolah binaan di tahun 2020 ini. Program sekolah binaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan penguatan dan membina sekolah binaan dan sekolah rujukan agar dapat mengimplementasikan SPMI, melakukan pengimbasan SPMI kepada sekolah imbas, serta untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran khususnya di masa pandemi ini. Dalam pelaksanaannya, sekolah binaan dan sekolah rujukan tersebut telah mendapatkan pendampingan sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Kalimantan Barat secara daring. Dalam prosesnya, sekolah binaan dan sekolah rujukan yang telah menerapkan SPMI seharusnya sudah sewajarnya mengalami peningkatan mutu baik dari sisi akademis maupun yang non-akademis dan mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik terutama pada masa pandemi ini. Untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang praktik baik yang telah dilaksanakan di sekolah terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada masa pandemi ini, dan praktik baik tersebut dapat disebarluaskan kepada sekolah lainnya, maka LPMP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan pendampingan best practice praktik baik implementasi SPMI ini. Pada kegiatan ini sekolah binaan dan sekolah rujukan membawa laporan praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah yang selanjutnya dipresentasikan di hadapan penilai dan sekolah lainnya yang selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh tim penilai. Bapak Kasubag TU dan Ibu Koordinator Fungsi LPMP Kalimantan Barat yang kami hormati, kegiatan pendampingan best practice implementasi SPMI Sekolah Binaan dan Sekolah Rujukan Angkatan 3 ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 19 sampai dengan 21 November tahun 2020. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Gajah Mada, Pontianak. Kegiatan pendampingan best practice implementasi SPMI Sekolah Binaan dan Sekolah Rujukan untuk angkatan ketiga ini direncanakan sebanyak 98 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah binaan jenjang SMP dari 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah hadir per pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 80 orang, yang belum hadir sejumlah 18 orang. Dan kita doakan bersama-sama yang belum hadir untuk segera dapat hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini
juga dipandu dan difasilitasi oleh fasilitator daerah yang terdiri dari unsur Widya Suara LPMP Provinsi Kalimantan Barat, pengembang teknologi pembelajaran LPMP Provinsi Kalimantan Barat, serta pengawas sekolah di Provinsi Kalimantan Barat. Dan perlu kami laporkan pula bahwa peserta, panitia, dan fasilitator penilai wajib mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, mengkonsumsi vitamin yang telah kami berikan, dan membawa hand sanitizer serta menggunakan face shield yang telah kami sediakan. Tenaga medis juga kami sediakan untuk bertugas memantau dan memastikan kita semua tetap sehat walafiat. Bapak Kasubag TU LPMP Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati, demikianlah laporan yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini, dan tak lupa pula pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak untuk membuka acara ini serta memberi arahan secara resmi. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan dari Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha LPMP Kalimantan Barat. Kepada Bapak Kurniadi MM kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Suprapti, Koordinator Fungsi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, tim penilai, Pak Iwan, Pak Hanapi, Ibu Herlina, Bu Eti Lestari. Terlebih khusus yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Jangan SMP atau mewakili serta teman-teman panitia yang berbahagia. Izin Bapak Ibu sekalian, saya membuka kegiatan pada kesempatan ini. Seharusnya yang buka kegiatan ini adalah Bapak Kepala LPMP, namun karena dalam waktu bersamaan beliau sedang di Jakarta, perlu kami sampaikan bahwa sejak Mei 2020 Kepala LPMP kami Pak Asep Sukmayadi, selain sebagai Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat, beliau juga ditunjuk oleh Kementerian untuk menjadi PLH Pusat Prestasi Nasional di Kementerian. Jadi beliau kadang-kadang di Kalbar, kadang-kadang di Jakarta, tapi lebih banyaknya beliau berada di Jakarta. Dan cuma alhamdulillah dengan dukungan teknologi informasi, jadi kegiatan, program dan kegiatan kita dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, dan terima kasih telah memilih pada hari ini, pada siang hari ini untuk bersama kami dalam kegiatan ini. Dan mohon maaf juga tadi mungkin Bapak Ibu agak berbeda dengan angkatan kemarin. Kalau angkatan kemarin daftar itu langsung dapat kamar, tetapi untuk kesempatan yang kali ini di angkatan ketiga ini, Bapak Ibu diuji kesabarannya untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf karena memang tadi barusan ditutup kegiatan LPMP juga. Jadi memang kamarnya itu memang baru disiapkan. Dan ini memang terima kasih kita kepada hotel ini. Mungkin hanya hotel ini yang mau memberikan kita itu satu orang satu kamar dengan anggaran yang sangat minim. Jadi kami memang berusaha untuk menjaga protokol kesehatan. Satu orang kami kasih kamar satu. Tapi dengan peluang ini Bapak Ibu ambil untuk misalnya nanti membawa kawan yang lain. Kalau kawan yang lain itu macam-macam lah Pak ya. Jadi kamar ini harus betul-betul Bapak Ibu gunakan untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai ada memasukkan orang kedua. Karena kalau udah ada orang kedua, itu kayaknya itu ada orang ketiga. Dan sayangnya orang ketiga itu kadang-kadang tidak jelas wujudnya. Jadi gunakanlah kamar ini untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri dan untuk beristirahat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan sekarang,
bahwa pandemi COVID-19 ini itu dampaknya sangat besar bagi kita. Nah, termasuk juga itu di bidang pendidikan. Nah, kegiatan pembelajaran itu harus tetap jalan agar siswa-siswa kita yang pada tahun ini yang merasakan masa COVID ini tidak akan kehilangan kompetensinya. Jadi kalau istilah bahasa sambasnya itu lost kompetensi. Nah, itu dijaganya itu bahasa Pak Iwan tahu. Jadi jangan sampai kita lost kompetensi. Jadi seberapapun kompetensi dapatnya, nah, itulah yang bisa kita berikan. Terkait dengan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah UNESCO mengumumkan bahwa COVID-19 ini menjadi pandemi COVID-19. Nah, jadi bulan Maret juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu telah mengeluarkan 2 surat edaran. Yang pertama itu surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan di masa pandemi. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membacanya. Kalau belum baca semuanya, mungkin tanya dengan Bu Herlina. Bu Herlina itu hafal dari A sampai Z tuh. Kemudian yang kedua itu surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud itu nomor 15 tahun 2020. Nah, itu tentang pedoman pelaksanaan BDR. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada SKB 4 Menteri. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai pedoman ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Dan 3 regulasi itu memaksa kita untuk melakukan hal yang berbeda. Nah, dulu kita ketika belum pandemi, kegiatan kita itu pembelajaran kita itu tatap muka. Bapak Ibu bertemu dengan langsung dengan murid. Nah, bisa menyapa, bisa bergurau. Yang saya lihat kadang-kadang ibu-ibu kita ini kadang-kadang tuh yang guru nih, kalau laki-laki nggak pernah saya baca. Kebetulan ada beberapa guru itu saya save nomornya dan saya tahu statusnya seperti apa. Sekarang saya baca. Nah, itu galau kadang-kadang rindu dengan muridnya lah. Macam-macam, tak nak tahu lah. Itu mudah-mudahan kerinduan itu memang betul-betul itu keluar dari hati yang paling dalam. Nah, kemudian kegiatan ini juga kita laksanakan. Dulu nyata benar, kita bertemu itu nyata. Kita bertemu Pak Iwan ini sekarang mungkin nyata, tapi mungkin di lain waktu itu menjadi maya. Jadi kita hanya bisa bertemu, bisa melihat, tetapi tidak bisa kita peluk, tidak bisa mau kita rangkul, tidak bisa mau kita ajak salaman, tidak bisa. Tapi kalau untuk salaman jangan dengan di maya. Sekarang pun tadi Pak Iwan tuh hanya berani gini dengan saya. Nah, datang tadi langsung aja gini ya. Jadi ada salam baru kita nih sekarang. Jadi salam tuh pakai gini ya. Wah, ini. Saya ini bukan orang gaul. Saya ini termasuk orang yang ini spok kata orang zaman dulu. Jadi kalau apapun tuh kalau yang yang tidak ngerti apa-apa tuh, spok benar kau nih gitu. Ada dulu zaman saya SMA tahun 92. Nah, itu kasus sepuh tuh, nah itu sangat top sekali. Nah, kemudian juga pembelajaran yang biasa kita laksanakan secara manual, nah, mungkin separuhnya sekarang itu karena ada luring, ada daring, separuh itu sudah kita laksanakan secara secara daring, nah, itu menggunakan teknologi informasi. Dan kita terkait dengan ini kita harus membuka diri kita untuk berubah. Nah, jadi kita tuh harus membuka diri kita. Karena kita yang pasti banyak tak tahunya nih, terutama dalam hal bagaimana mengelola pembelajaran itu secara daring. Nah, itu kan merupakan yang baru bagi kita. Nah, tetapi kita jangan mengharapkan semua itu menjadi sempurna. Nah, jadi karena ini memang tidak kita siapkan dari awal-awalnya, tidak mungkin sempurna. Jadi tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik dan sempurna di masa pandemi seperti ini. Itu tidak mungkin. Sedangkan yang kita siapkan betul-betul saja, nah, itu masih banyak kendala teknis yang kita temui. Apalagi sekarang ini, memang kita itu tanpa kita bayangkan, itu tiba-tiba berubah segalanya. Sama dengan kita pertama pergi dari rumah nih, pergi ke rumah, ke pasar, balik ke rumah, atap kita dah hilang. Nah, itu juga waktu Puting Beliung kemarin tuh, nah, itulah kira-kiranya. Kita tak bisa nyangka. Tak bisa kita nyangka bahwa atap kita akan hilang. Tak bisa nyangka. Padahal tadi itu kokoh, pakunya kuat. Nah, beginilah dengan situasi sekarang ini. Jadi tidak bisa kita prediksi dan kita masuk aja ke situ. Kita mau mundur tidak bisa, jadi harus maju.
pilihan kita itu hanya maju ke depan. Dan juga dalam kegiatan ini, karena tidak sempurna tadi itu memang banyak kendala. Pertama tadi itu tingkat literasi digital, guru, kepala sekolah, termasuk juga pengawas, kecuali pengawas-pengawas yang ini ya, yang muda-muda. Pak Iwan ni masih muda nih, Pak Iwan nih, kalau dibanding dengan yang nanti akan pensiun 2 tahun lagi, itu muda. Kalau yang tua itu kan kadang-kadang untuk teknologi informasi ini kan memang dah agak malas sedikit. Termasuk guru, Bapak Ibu juga kepala sekolah itu juga pasti dalam pelaksanaan pembelajaran pasti ada ketemu tuh guru-guru di sekolah itu tuh yang dah tua tapi enggak ini, yang tengah pasrah. Ya Pak, saya itu tinggal 3 tahun lagi pensiun, udahlah. Nah, tapi kan sekarang itu dipaksa, kita nih dipaksa nih mau pensiun 2 tahun lagi ke, mau pensiun 10 tahun lagi ke, atau pensiun 2 bulan lagi ke. Nah, itu kita terpaksa itu memang harus melaksanakan kegiatan ini. Kita pelajaran itu memang harus berjalan. Nah, kemudian belum lagi itu siswanya, belum lagi orang tuanya. Nah, itu kendala besar juga di orang tua, karena nanti itu pembelajaran yang sekarang ini memang nanti banyak melibatkan orang tua ini, orang tua. Sedangkan orang tua itu kan pasti banyak kendalanya. Nah, yang baca ya, dia lihat HP itu hanya status WA, Facebook. Nah, yang itu tidak pernah tahu. Nah, tapi kalau status ini, kalau ibu-ibu nih, dia itu kalau konten bunga, tahu Pak dia. Di mana bunga bagus dia tahu. Ini keladi ini asal dari kabupaten mana, tahu dia. Nah, tahu. Nah, tapi kalau untuk yang sifatnya pembelajaran, mak-mak kita itu kan memang tidak disiapkan untuk menjadi guru, tetapi sekarang harus terpaksa berkolaborasi dengan guru untuk mendidik anaknya. Nah, ini buat rasa orang tua sekarang nih. Dulu udah bilang tuh guru tuh gini-gini, dia rasa sekarang cuma mendidik anaknya. Jangan kan suruh ngeja pun, mengajar anak ngeja, mungkin tak sanggup dia sekarang. Nah, ini kerasa nih. Nah, jadi kalau dulu sekolah dengan guru nih, sekarang, tapi jangan Bapak Ibu lo bilang rasa lagi ya sekarang ya. Dulu sekolah dengan guru, jangan sampai situ. Nah, jadi biar kita juga nih orang tua juga peduli. Jadi jangan semua menyerahkan itu pendidikan ini kepada guru. Nah, memang guru memang dibayar sih untuk itu. Tapi tidak mungkin semuanya itu menjadi guru. Sebaik apapun guru mengajar di sekolah, tetapi kalau nanti itu tidak nyambung dengan di rumah, itu sama juga apa istilahnya, tidak ada hasilnya. Pendidikan kita itu tidak ada hasilnya. Karena seharusnya diajarkan di sekolah itu implementasi itu yang pertama sekali itu di rumah. Nah, nanti di rumah itu kalau orang tua tak betul-betul ngawal, itu dibiarkan dia anaknya itu main dan sebagainya. Nah, kemudian kendala juga itu di sarananya. Ada yang daerah kita nih, saya yakin nih kalau yang listriknya ada terus nih 24 jam, itu hanya Kota Pontianak dan Singkawang, mungkin ditambah dengan bawah. Nggak tahu kalau Sambas. Nah, tapi kalau di ini, kalau misalnya Malawi, misalnya kayak di daerah Sintang, tapi bukan Sintang kotanya ya, kayak di Sanggau, itu banyak kendala. Adalah listrik, tapi internetnya tidak ada. Masalah juga tuh. Ada listrik, ada internet, HP, tak ada. Nah, terus ada listrik, ada internet, ada HP, kotanya sudah tak ada. Nah, jadi semua salah nih kita nih. Ini tiba-tiba udah jatuh, ditimpa tangga, ditimpa pot bunga. Nah, jatuh, timpa tangga, timpa pot bunga. Nah, jadi tiba-tiba masalah kita nih. Ada kemarin itu tuh ada ada guru yang mencoba melakukan inovasi terkait dengan bagaimana memfasilitasi anak. Dia mencoba membuat video pembelajaran. Ini cerita benar ya, jadi bukan rekayasa, dan saya mendengar sendiri ceritanya. Jadi saya tidak mendengar dari Siano. Jadi oleh orang tua siswa, ini jenjang SD. Jadi orang tua siswa ini itu datang ke rumah, marah dengan gurunya. Kalau saya bilang ngamuk itu taruh hanu. Pokok guru tapi saya marah-marahkannya. Kenapa ibu itu ngirim ini pakai video katanya? Kami ini tidak ada kota katanya. Ini betul-betul terjadi nih. Jadi dia tidak bisa buka videonya, itu hanya gini-gini. Jadi guru tadi marahkannya. Ibu itu jangan pakai video. Kami kota tak ada kata dia. Padahal itu kalau ini ibu yang baju merah tuh, yang pakai itu dari Pinoh. Itu cerita itu dari Pinoh bu. Dari SD Kelaki. Itu dah spesifik sikit tuh. Ibu cari SD Kelaki itu. Jadi ibu udah kreatif. Bukan berarti orang tua tidak menghargai sebenarnya, enggak. Tapi memang kondisinya karena dia semangat anaknya harus belajar, tetap berilmu.
Tetapi apa daya barang di share itu kan tidak itu, tak bisa dibuka. Kemudian juga wilayah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu nih yang sudah betul-betul melaksanakan inovasi dalam melaksanakan PJJ. Kenapa misalnya gini, daerah-daerah tertentu tahu jenjang SD atau jenjang SMP ini ya. Tapi kayaknya jenjang SMP sama jenjang SD. Itu biasanya kalau SD itu di daerah itu SD-nya 3 desa, 1 SD. Nah, bayangkan nanti itu. Nggak tahu SMP ini gimana kalau SMP. Tapi kalau SD itu memang ada itu 3 desa itu 1 SD. Nah, gimana cara ada misalnya kalau guru kunjung misalnya. Kalau internet itu kalau udah pakai gitu tuh, kalau SD 1 SD 3 desa pasti tidak ada internet. Pasti tidak ada listrik. Nah, itu masalah itu bagaimana caranya itu nak mengunjungi itu. Pasti tidak bisa. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang sudah ada di atas tadi itu, nah, kita kan berupaya berusaha untuk meringankan beban Bapak Ibu. Nah, itu misalnya untuk kementerian kemarin yang sudah jelas nyata bisa dirasakan dampak Bapak Ibu, itu relaksasi dana BOS. Nah, itu kan dana BOS itu kan memang tidak ada batas lagi, tidak ada sekat, tidak ada sekian persen untuk beli ini, beli ini. Tapi itu untuk masa pandemi Bapak Ibu ya, tidak tahu nanti setelah nanti. Nah, anggaran itu kan sedikit, walaupun Bapak Ibu bebas melaksanakan menggunakannya untuk apa aja. Nah, tapi anggaran itu sedikit. Nah, di Bapak Ibu itu harus bagaimana membuat prioritas dalam melaksanakan anggaran. Nah, itu bikinlah prioritasnya. Nah, terkait dengan terutama adalah prioritaslah kegiatan dengan kegiatan pembelajaran yang mendukung kegiatan PJJ. Nah, berarti itu kan harus merubah AKS-nya. Nah, kemudian yang dulunya sekolah swasta itu tidak boleh mendapatkan BOS afirmasi, nah, sekarang kan jadi boleh. Kemudian kalau itu Bapak Ibu merasa BOS nih untuk beli misal komputer semua misalnya, itu boleh juga, tapi asal yang lain itu udah terpenuhi. Nah, jadi boleh bebas. Nah, cuman Bapak Ibu mungkin satu aja Bapak Ibu, mungkin ini ada nggak kira-kira kalau jenjang SMP ini itu ditunjuk menjadi PPID, pusat informasi itu Bapak Ibu, pusat informasi daerah itu. Nah, itu kalau jenjang SMA itu ada dibentuk. Nah, itu kalau misalnya untuk honor anggota PPID boleh enggak? Nah, itu kalau Bapak Ibu menganggarkan ke itu, nah, misalnya itu ditanya dulu dengan yang meriksa, karena itu bukan menunjang langsung kegiatan belajar mengajar. Nah, tapi itu di luar konteks belajar mengajar. Jadi mau hati-hati juga sebenarnya, jadi bukan berarti kita sebebasnya. Nanti duitnya lanjut kita makan, nanti suruh kembalikan. Nah, itu kan kasihan juga. Duit tidak seberapa, gaji kita pun pas ngepas, telat 2 hari aja, nggak bau kita dibuatnya. Nah, tapi suruh kembalikan. Kemudian LPMP dari kemarin itu juga dari anggaran kami itu kami revisi. Jadi berapa anggaran kami revisi betul-betul untuk membantu PJJ. Nah, contohnya kami untuk kegiatan ini awal kan tidak ada, Bu ya. Nah, untuk kegiatan ini tidak ada. Kemudian juga kita kemarin itu BIMTEK pengelola media pembelajaran. Nah, itu terpaksa itu anggaran tambahan semua tuh. Jadi kita anggaran-anggaran yang dah ada itu kita revisi untuk kegiatan-kegiatan yang penting. Nah, kemudian sekarang juga kami melaksanakan kegiatan BIMTEK pengelolaan PJJ. Nah, kalau PJJ ini banyak masalah, biar Bapak Ibu nanti agak gampang melaksanakannya, merencanakannya. Nah, kami adakan kegiatan pengelolaan PJJ. Nah, jadi semua yang kami lakukan itu adalah untuk membantu mempermudah Bapak Ibu dalam hal bagaimana mengelola PJJ ini. Karena dampak ini mungkin masih kita rasakan di tahun depannya. Jadi memang Bapak Ibu, tapi bukan kita berbohong Bu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahanlah kita nih mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Karena dampaknya Bu, kalau ini terus masih tahun depan, saya tak bisa balik lebaran. 28 tahun saya di Pontianak ini, baru kemarin saya lebaran tak balik. Nah, itu mecahkan rekor tuh. 28 tahun saya Pontianak. Baru itu saya lebaran, tahun ini saya lebaran tak balik Pak Iwan. Kira nak boleh. Jadi dah balik kemarin itu sampai di Buil, mungkin Bapak Ibu saya dari Melawi. Dah sampai di Buil itu suruh balik. Cobalah di Sintang ke di mana di Sanggau ke dekat gitu ya. Banyak kita saya balik. Jadi dah sampai ke Buil kan kita suruh balik. Karena kita mau masuk ke daerah Melawi kan. Jadi kita disuruh balik. Bapak Ibu yang kami hormati,
Mungkin kami sedikit promosi terkait dengan menyampaikanlah sedikit terkait dengan nomenklatur kami. Jadi sekarang itu kementerian kami itu nomenklatur sudah berubah. Dulu itu ada namanya Dirjen PAUD. Dirjen PAUD itu ada yang ngurus TK, ya, TK, kemudian PAUD ya. Kemudian ada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Mulai tahun ini itu 2 dirjen itu digabung jadi 1. Jadi sekarang namanya Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tahun depan, karena di Kalbar ini ada juga LPMP-nya. LPMP itu di bawah Didasmen dulunya, kemudian BP PAUD di sini yang dijongkat. Kalau Pak Catur tuh pasti lewat situ lah Pak Catur ya. Kalau dari Singkawang tuh sebelah kiri. Pak Catur walaupun pakai masker saya kenal Pak Catur, ingat saya. Jadi Pak Guntur ya, Pak Guntur, sorry Pak. Itu nanti tahun depan LPMP dengan BP PAUD itu gabung jadi 1. Jadi tusi BP PAUD itu nanti masuk ke LPMP. Dan kami nanti berubah namanya. Nama kami itu nanti itu tahun depan insya Allah rekomendasi dari Pak Gub kemarin sudah kita terima dan sudah kita sampaikan ke kementerian. Kemudian dari kementerian itu dari kementerian akan menyampaikan ke Menpan. Itu rekomendasinya sudah diterima. Nanti kami itu dan BP PAUD ditambah dengan bergabung dengan LPMP, nanti nama kami itu menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Jadi dan ada lagi LPMP nanti, tapi belum tahu juga apa ya nama yang baru diusulkan nih. Tetapi ini kayaknya pasti karena targetnya itu Januari 2021. Itu berubah namanya itu jadi BP 2 PMP. Kemudian nanti itu ada juga itu nanti akan dibentuk juga di Kalbar ini di semua provinsi itu balai guru penggerak. Nanti ada guru-guru penggerak, Bapak Ibu mudah-mudahan di sini ada juga yang jadi guru penggerak. Nanti itu di sini nih ada balai guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya balai guru penggerak ini pelatihan terhadap guru kita itu mesti banyak. Karena kalau dulu itu pelatihan guru itu yang dilaksanakan P4TK itu, kalau ada 100 pesertanya, bagus kalau kita ada 3 di situ tuh. Bagus kalau kita ada 3. Kalau dari 100 pesertanya, karena kita dipanggil dulu kan, kalau IPA itu ke Bandung, IPA Bandung, matematika ke Jogja. 100 peserta itu paling kuat kita 3. Mudah-mudahan nanti itu dengan balai guru penggerak di sini di Kalbar, cuma saya tidak tahu nanti kantornya di mana, karena belum ada bocorannya. Pelatihan-pelatihan pada guru kita itu semakin banyak nantinya. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi, menyesuaikan dengan perubahan, itu nanti akan lebih banyak yang bisa dilibatkan. Kemudian terkait dengan asesmen nasional tahun 2021. Ini hanya mengingatkan ya, mungkin Bapak Ibu juga ada baca-baca juga di internet asesmen nasional itu. Yang pertama nanti itu kan ada AKM. Kemudian satu ada AKM, ya kemudian itu survei karakter dan survei lingkungan. Bapak Ibu itu harus menyiapkan dari sekarang karena itu asesmen nasional itu kan akan dilaksanakan tahun 2021. Dekat lagi nih. Sekarang apa yang kira-kira diprogramkan Bapak Ibu di sekolah, apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan di kelas untuk mendukung kegiatan AKM dan survei karakter serta survei lingkungan. Itu harus kita pikirkan dari sekarang. Karena kalau melihat jadwalnya, kalau untuk jenjang SMA itu kan awal Maret, minggu pertama bulan Maret. Kalau yang kedua SMK itu kan minggu kedua bulan Maret. SMA tadi minggu pertama ya, SMA minggu pertama, SMK itu minggu kedua, kemudian SMP itu di minggu ketiga bulan Maret. Kalau SMP itu minggu ketiga. Kalau yang agak lama itu kalau salah Berlina jenjang SD Bu ya, itu Agustus. Kalau Agustus masih lama. Jadi apa yang harus kita ini bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah, pertama nanti nyiapkan gurunya, kemudian juga nyiapkan siswanya.
Dan semua siswa itu tuh harus kita siapkan. Tidak bisa kita nanti kalau siswa kelas 5 kita, nanti kan kalau SD kelas 5, SMP kelas 8. Misalnya SMP kelas 8, peserta muridnya ada 200. Tapi karena nanti sampelnya hanya diambil 30, nanti kita nyiapkan 30 orang. Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu nanti sampel 30 itu diambil secara acak. Jadi tidak bisa kita milih. Jadi ini tidak bisa kita pilih, ini kita cari 30 orang yang pintar. Tidak bisa. Karena itu dilakukan secara acak. Bagaimana Bapak Ibu menyiapkan semua sekolah, semua orang, semua siswa, itu harus sama-sama kita siapkan. Kemudian juga terkait dengan sarananya. Mungkin kalau jenjang SMP itu mungkin tidak begitu masalah ya, atau ada masalah pun tidak seberat jenjang SD. Karena nanti itu pelaksanaan asesmennya itu dilaksanakan secara daring. Kalau daring itu kita tahu harus ada komputer. Itu udah pasti itu. Ini coba dibayangkan sekarang ini, kira-kira kita nanti nih kalau di sekolah Bapak Ibu itu tidak ada, kemana sekolah yang dimungkinkan itu bisa kita numpang di mana? Walaupun nanti bukan ke Bapak Ibu menentukannya, tetapi bisa nanti Bapak Ibu memberikan masukan kepada pengawas nanti masukan kepada ini dinas. Kira-kira nanti SMP A dengan dekat itu dengan SMP mana? Yang secara di situ ada komputer, lengkaplah sarananya. Jadi pikir-pikir dulu nih. Kemudian nanti setelah itu sudah kita dapat peta terkait dengan di mana sekolah yang akan kita jadikan tempat asesmen nanti itu. Mungkin SDM juga TUK-nya. Itu kalau dia lihat lagi itu kalau yang SD nih, saya selalu bilang SD karena paling repot memang di SD. Udah nanti dia dapat misalnya komputernya ada SDM nanti. Itu tuh tahu lah Bapak Ibu ya kalau SDM yang di SD itu ya. Bukan kita merendahkan mereka, tidak. Tapi memang gitulah kenyataannya. SD itu memang agak berat. Jadi pertama sarananya harus kita pastikan ada. Kedua juga SDM-nya itu harus betul-betul kita perhatikan betul-betul. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menyesuaikan diri di era new normal ini. Jadi di era new normal ini kita tinggal beradaptasi apa yang kita lakukan kemarin, pola hidup kita kemarin. Contohnya Bapak Ibu itu pola kalau dulu itu, kalau saya tahun 92 atau kalau Pak Dodi di tahun berapa. Kalau dulu itu 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang enggak. Kalau dikatakan kategori sehat itu 4 sehat, 5 sempurna. Ada tambahan lagi kalau untuk syarat sehat nih. Bapak Ibu tuh harus cuci tangan, harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, harus makan vitamin, harus olahraga. Jadi dulu tuh 4 sehat 5 sempurna itu tidak pakai gitu sekarang nih. Tidak kurang lengkap, harus ditambah dengan tadi itu. Sama cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, olahraga. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Kita dapat menyelesaikan kegiatan ini sampai berakhir sampai tanggal lusa Ibu ya. Mudah-mudahan Sabtu ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya sampai hari Sabtu dan sampai kita pulang nanti, sampai Bapak Ibu itu melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan si izin Bapak Ibu sekalian, kegiatan pendampingan best practice implementasi sistem penyesuaian mutu pendidikan di sekolah binaan dan sekolah rujukan dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Gusyanto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri acara pembukaan kegiatan pada hari ini, marilah kita memohon, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan membawa keberkahan. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini, dan bagi yang beragama non-Muslim, kami persilakan berdoa menurut agama dan keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara pembukaan pendampingan best practice implementasi sistem penjaminan mutu internal sekolah binaan dan sekolah rujukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Kami mohon ya Allah, kiranya secara acara ini berada dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah,